Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 62, menyelenggarakan pernikahan di Yordania. Seminggu kemudian. Pada pukul 2 siang, para pejalan kaki di jalan-jalan Orlando mengenakan kacamata hitam dan payung di tangan untuk melindungi mereka dari terik matahari sore. Bahasa Indonesia. Pada saat ini, Tyler yang sedang menunggu Hailey di dalam BMW-nya, sangat marah. Apa? Perusahaan Enigma juga tutup. Sial, bagaimana bisa tutup kalau sudah berjalan lancar? Tyler sedang berbicara di telepon di kursi pengemudi, tampak sangat jengkel dan gelisah. Enigma Co. adalah perusahaan paling menguntungkan dari 70 perusahaan tempat Tyler berinvestasi. Akan tetapi, karena suatu alasan, perusahaan yang selama ini diuntungkannya tiba-tiba menjadi sasaran perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dan terpaksa tutup karena suatu alasan. Bila Anda memperhitungkan kerugian Tyler dari investasinya yang gagal di 40 hingga 50 perusahaan, ia telah kehilangan hampir semua uangnya. Sial, aku sungguh tidak beruntung. Tyler menepuk kemudi dengan jengkel sebelum menelepon ayahnya lagi. Ayah, akhir-akhir ini aku kurang beruntung, dan beberapa perusahaan tempatku berinvestasi, yang selama ini menghasilkan keuntungan terbesar bagiku, tiba-tiba tutup. Bisakah ayah meminjamkanku 15 juta dolar lagi? Leonard berkata, perusahaan keluarga juga sedang membutuhkan uang akhir-akhir ini. 2 hari yang lalu, saya berbicara dengan Raja Hotel Internasional, Paul Dubrule, dan dia menyuruh saya untuk membuka kembali semua hotel yang pernah kami tutup di masa lalu. Dia juga menyuruh saya untuk mendirikan lebih banyak cabang di kota-kota lapis ketiga dan keempat. Tyler bertanya dengan bingung, ayah, bukankah dulu dia selalu menentang keras ketika kita berkembang pesat seperti itu? Leonard berkata, Anda sama sekali tidak tahu apa-apa. Zaman sudah berubah. Bahkan pekerja migran pun mampu menginap di hotel saat ini. Tidak ada lagi permintaan mendesak untuk layanan berkualitas tinggi. Kuantitas kini menjadi yang terpenting. Kami berencana untuk menginvestasikan sebagian besar uang kami dalam hal ini. Tyler tercengang. Jika mereka akan menginvestasikan sebagian besar aset keluarga mereka, itu akan berjumlah setidaknya beberapa ratus juta dolar. Kalau mereka untung ya bagus, tapi kalau mereka rugi, itu akan berakhir bagi Collins. Tyler berkata, ayah, aku tidak setuju dengan itu. Kita tidak boleh menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Bagaimana jika saran Master Dubrule salah kali ini? Kita berisiko bangkrut. Leonard berkata, Anda benar. Kita harus mendiversifikasi investasi kita. Oke, saya lihat Anda telah berhasil berinvestasi tahun lalu. Saya akan memberi Anda 75 juta dolar. Silakan dan berinvestasilah dengan berani. Bahkan jika kita gagal kali ini, kami masih dapat mengandalkan Anda. Terima kasih, ayah. Aku akan mengubah 75 juta dolar menjadi 750 juta dolar. Kata Tyler penuh semangat. Pada saat ini, Hailey yang memikat masuk ke kursi penumpang. Melihat Tyler berseri-seri karena kegembiraan, Hailey bertanya, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tyler berkata, ayahku memberiku 75 juta dolar lagi. Haha, Hailey, bagaimana rasanya menjadi Nyonya Collins? 75 juta dolar ini akan segera menjadi 750 juta dolar. Hailey sangat gembira mendengarnya, dan diam-diam berpikir, keluarga Collins sangat kaya, ayah Tyler benar-benar memberinya 75 juta dolar begitu saja. Hailey berinisiatif memegang tangan Tyler dan berkata, Tyler, aku sangat bahagia bisa menikah denganmu. Aku belum pernah punya uang sebanyak ini sebelumnya. Tyler berkata dengan bangga, itu tidak perlu dikatakan. Ayah Jordan yang tidak berguna itu mungkin bahkan tidak bisa memberimu beberapa ribu dolar, haha. Ngomong-ngomong, karena kita sudah mendaftarkan pernikahan kita, bukankah seharusnya kamu mengubah caramu memanggilku? Hailey ragu sejenak sebelum berkata, suamiku, suamiku. Ini adalah pertama kalinya ia memanggil laki-laki lain dengan sebutan, suami, karena sebelumnya ia hanya memanggil Jordan dengan sebutan itu. Saat itu, ia tiba-tiba merindukan Jordan dan semua saat-saat ketika ia memanggilnya, suami, dalam 3 tahun terakhir. Jordan adalah menantu yang tinggal bersama keluarganya dan memiliki status rendah di keluarganya. Oleh karena itu, Hailey hanya akan memanggilnya, Hubby, ketika suasana hatinya sedang baik. Oleh karena itu, dia akan tersenyum setiap kali melakukan hal itu. Akan tetapi, Hailey tidak tersenyum saat memanggil Tyler dengan sebutan, suamiku, sebaliknya, dia merasa sedikit murung. Mungkin, ini adalah takdir hubunganku dengan Jordan. Setelah emosional sejenak, Hailey segera kembali ke perannya saat ini. Hailey berkata, suamiku, kirim aku ke S Corporation. Aku ingin mengantarkan sendiri undangan pernikahan kepada Tuan Stelle dan Nona Clarke. Pernikahan Hailey dan Tyler diadakan pada tanggal 12 Mei seminggu lagi. Keluarga Camden dan S Corporation kini bekerja sama untuk sebuah proyek bernama Hailey Residences.
Hailey adalah wakil direktur proyek tersebut. Tyler berkata, tentu. Ngomong-ngomong, apakah kamu akan mengundang Jordan? Merasa sedikit canggung, Hailey berkata, dia mantan suamiku. Kenapa kita harus mengundangnya? Tyler tertawa dan berkata, itu akan membuat segalanya menjadi menarik. Apakah kamu punya kartu undangan yang belum terpakai? Berikan padaku satu. Aku akan mengundangnya. Tyler mengeluarkan kartu undangan pernikahan yang belum terpakai dari tas Hailey dan sebuah pena, lalu ia menulis nama Jordan di atasnya. Di bagian bawah kartu, ia menulis, jika kamu seorang pria, datanglah ke pesta pernikahan itu sehingga kamu dapat melihat seperti apa pesta pernikahan yang megah dan mewah. Setelah menulis di kartu itu, Tyler menyerahkannya kepada Hailey. Hailey tahu bahwa Tyler bermaksud mempermalukan Jordan hari itu dan membiarkan semua tamu melihat bahwa ada perbedaan besar antara mantan suami Hailey dan suaminya saat ini. Ngomong-ngomong, Hailey, datanglah ke rumahku malam ini. Aku benar-benar kesal beberapa hari terakhir ini. Perusahaan tempatku berinvestasi telah tutup. Aku butuh bantuanmu untuk meredakan stresku. Tyler memegang tangan Hailey. Sebenarnya, Hailey boleh tinggal bersamanya karena mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Namun, Hailey membantah, nenekku bilang aku tidak bisa menginap di tempatmu sebelum kita menikah. Tunggu saja sedikit lebih lama. Lagi pula, kita akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Merasa sedikit tidak senang, Tyler membentak, nenekmu sangat konservatif. Kita sudah saling kenal sejak lama, tetapi aku hanya pernah tidur denganmu sekali. Tetapi aku tetap memukul Jordan karena dia sama sekali belum pernah tidur denganmu, meskipun dia telah menikah denganmu selama 3 tahun. Haha. Hailey menundukkan kepalanya dan berkata, baiklah, jangan bicarakan dia. Ayo mulai mengemudi. Mesinnya dinyalakan dengan cepat, dan kecepatannya segera mencapai 80 mil per jam. Hailey melihat keluar jendela dan merenung sendiri. Jordan, kau tidak bisa menyalahkanku karena tidak membiarkanmu berhubungan intim denganku selama 3 tahun terakhir. Sebenarnya, aku juga punya perasaan padamu, tetapi jika aku benar-benar menyerahkan diriku padamu, Tyler pasti akan jauh lebih mencintaiku daripada sekarang. Dia juga tidak akan mau menikahiku. Kalau harus, salahkan saja karena kita bertemu di waktu yang salah. Lebih dari 20 menit kemudian, Hailey tiba di S Corporation. Rambut panjang Hailey terurai di bahunya, dan dia mengenakan sepasang anting berbentuk persegi, kemeja putih, dan celana panjang hitam berpinggang tinggi. Dia tampak bersih, cantik, dan memancarkan aura dewasa seorang wanita yang sudah menikah. Degup, degup. Hailey mengetuk pintu kantor Victoria. Datang. Begitu Hailey masuk, Victoria langsung berdiri dan berkata, Nyonya Collins, Anda tampak cantik hari ini. Anda menikah dengan pria kaya, dan sekarang, Anda tampak lebih anggun dari sebelumnya. Hailey bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Victoria dan tersenyum. Terima kasih atas pujiannya. Saya masih butuh 10 tahun lagi untuk mengejar selera busana dan keanggunan Anda, Nona Clarke. Ngomong-ngomong, aku di sini hari ini untuk mengantarkan undangan pernikahanku kepadamu dan Tuan Stelle. Victoria sedikit terkejut. Apakah kamu sudah menentukan tanggal pernikahan? Hailey berkata, ya, tanggal 12 Mei seminggu dari sekarang. Victoria langsung tercengang. Tanggal 12 Mei. Bukankah itu hari ulang tahun Jordan?